Nah, saya akan menceritakan dulu dasar sekali dari apa yang disebut dengan Agile Scrum, gitu ya. Oke, teman-teman, apakah sudah muncul di screen teman-teman? Apakah sudah muncul? Masih gelap, Pak. Belum? Hitam. Hitam. Oh, sudah muncul, Pak. Sudah muncul. Apa tulisannya? Nggak ada tulisan sekarang. Sekarang SDLC. Oke, yes, SDLC. Terima kasih. Nah, teman-teman, ya, kalau bicara kita mengenai Scrum, itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya SDLC, teman-teman ya. Kalau mahasiswa saya di kelas kerangka pengembangan proyek harusnya udah tahu mengenai hal itu. Nah, jadi Scrum itu salah satu SDLC. Nah, tapi apa bedanya dengan SDLC biasa? Apa itu Scrum gitu ya? Apa yang harus teman-teman pahami tentang Scrum? Sebelum saya mulai, saya akan ceritakan dulu apa yang menjadi struktur dari sertifikasi ini ya. Yang pertama, teman-teman harus menguasai adalah teori dasarnya. Karena sertifikasinya adalah Agile Scrum Fundamental, berarti dasar dari Scrum. Ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara mempraktekannya secara sederhana di dalam teman-teman mengembangkan sebuah aplikasi kah? Teman-teman mengatur pengorganisasian tim kecil kah? Kita tidak bicara tim besar ya teman-teman, karena Scrum itu tidak bicara tim besar. Ya. Bagaimana menerapkan ini ke dalam bidang yang lain di luar IT juga. Kita akan bicara hal tersebut. Jadi yang pertama saya ulang adalah dasarnya, teori apa Scrum secara fundamental. Yang kedua adalah bagaimana mempraktekannya di dalam pengembangan aplikasi ya, di dalam organisasi lain di luar IT ya, tentu dalam tim yang saya kira tidak terlalu besar gitu ya. Ya maksimal 20 sampai 30 orang masih bisa, tapi biasanya 10 sampai 12 orang. Nah, yang ketiga yang biasanya mahasiswa paling kejar adalah apa? Soal gitu ya. Kalau boleh ada yang mahasiswa yang bilang, "Pak, soalnya aja lah kasih, saya mau langsung ikutan ujiannya," gitu ya. Pengennya sih gitu. Tapi apa gunanya sertifikasi ini kalau teman-teman cuma bisa jawab soal ya, kalau kayak gitu mah udah aja kasih ya. Contoh soalnya hafalkan, besok tes ya. Saya pun nggak capek, teman-teman pun nggak capek. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan utamanya adalah kita sama-sama untuk mempelajari Scrum secara whole, secara utuh ya. Walaupun belajarnya di sisi fundamental. Nah, sertifikasi ini ada lanjutannya nggak Agile Scrum? Ada ya. Agile Scrum fundamental langsung ke Agile Scrum practitioner ya. Nah, itu kalau teman-teman mau lanjut bisa mungkin ya, karena di Jakarta UIB sih belum menyediakan sampai sana. Oke ya. Nah, itu yang penting. Jadi saya minta teman-teman harus perkuat diri di 3 hal tersebut, ya. Nah, walaupun begitu saya akan sampaikan kepada teman-teman, saya tidak ingin teman-teman itu gagal, ya, untuk sertifikasinya. Karena kenapa? Kalau gagal sertifikasinya, teman-teman akan diminta membayar kembali kalau mau mengulang ujiannya, atau bahkan mengulang sertifikasi. Jadi mengulang sertifikasi dengan mengulang ujian biayanya sama.
Jadi pastikan dari sekarang saya sudah minta sama teman-teman, tolong persiapkan diri, tolong persiapkan diri. Nanti saya akan berikan bagaimana sih mempelajarinya, bagaimana sih menyocokkan soal-soalnya. Nanti di akhir ya, saya akan beri satu trik media pembelajaran untuk mempelajari mempelajari dan bisa berhasil dalam sertifikasi kali ini ya. Jadi kan apalagi teman-teman yang angkatan di atas angkatan 17 ya, yang berusaha mengejar sertifikasi supaya bisa mengejar kelulusan segera gitu ya. Pastikan jangan gagal, pastikan siapkan diri gitu ya dengan baik. Jadi teman-teman yang sudah di angkatan 17 memang membutuhkan sertifikasi ini untuk syarat kelulusan, apalagi gitu ya, jangan sampai gagal. Nah, kalau teman-teman sudah mempersiapkan 3 hal tersebut, maka saya yakin teman-teman akan berhasil. Jadi di pertemuan ini saya akan lebih banyak menceritakan teori, di pertemuan berikutnya kita akan simulasi sederhana, di pertemuan berikutnya lagi kita akan bicara tentang soal ya, dan bagaimana supaya bisa mengerjakan ujian dengan sukses gitu ya, berhasil mengerjakan ujiannya. Jadi kurang lebih 3 hal itu teman-teman. Nah, kita akan mulai dengan SDLC ya. Oke ya, jadi teman-teman betul ya jadwalnya sebelum kita masuk ke materi hari ini jam 5, besok jangan lupa jam 1, kemudian jangan lupa nanti tanggal 12 jam 9, tanggal 13 ujiannya gitu ya. Oke, baik, kita ada 4 pertemuan. Ya, nah teman-teman SDLC itu bicara apa sih? SDLC itu bicara namanya Software Development Lifecycle. Software Development Lifecycle bicara apa? Bicara pengembangan software ya. Nah, SDLC itu bicara ini teman-teman ya. Nah, ya. Oke, ya. Bicara yang pertama adalah planning ya. Analyzing, kemudian sama-sama mengumpulkan ide dan merumuskannya gitu ya. Kemudian ide sudah terkumpul, sudah dianalisa, ya sudah direncanakan, mari kita mulai mendesain dan melakukan implementasi ya. Implementasi sudah dilakukan, dicoba dulu, di testing berhasil ya. Maka kalau berhasil diintegrasikan, dijalankan. Kalau ada masalah kita maintenance ya, kita coba troubleshooting gitu ya. Ya bicaranya kayak gitu. Muter aja terus ya, maju mundur prosesnya gitu ya. Kalau ada yang salah pada waktu analisa, planningnya benerin lagi. Ide sudah terkumpul ya, ternyata idenya tidak cocok, analisa lagi, coba cari tahu lagi gitu ya. Kayak gitu terus. Itu SDLC tradisional. SDLC tradisional itu ada apa aja? Nah, ini yang teman-teman paling kenal ya, namanya air terjun ya, atau waterfall. Nah, waterfall itu teman-teman berurutan teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat tuh ya gambarnya dari analisa ke desain, ke development, testing, maintenance ya. Tidak bisa melompat gitu ya. Nggak ada tuh dari tahap 1 langsung ke tahap 3, nggak bisa, harus berurutan. Dan kalau mau balik gitu ya harus lewati lagi tahapan sebelumnya ya. Mau balik tuh harus berurutan lagi. Makanya seperti air terjun. Ya. Jadi saya jabarkan di sini, waterfall adalah suatu proses perangkat lunak yang berurutan, dipandang sebagai terus-menerus mengalir ke bawah, melewati fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Ya, itu waterfall. Oke. Nah, kelebihannya apa waterfall? Ya, populer. Siapa sih yang kalau bicara pengembangan aplikasi nggak kenal namanya waterfall? Ya, dan karena populer, itu predictable ya, mudah gitu ya, orang tuh banyak tahu, jadi mudah langkahnya tuh sudah diketahui dari sini ke sini gitu ya. Dan karena itu mudah, ya cocok untuk kembangin sistem yang sederhana. Sayangnya sederhana, dia tidak bisa yang rumit sebenarnya kalau waterfall. Pak, ada sistem yang rumit dikembangkan dengan waterfall loh, betul. Ya,
tapi biasanya tidak kompleks. Maksudnya tidak kompleks itu tidak strukturnya ribet gitu ya, strukturnya tuh banyak gitu ya, cabang-cabangnya gitu. Nah, kemudian lebih mudah dikendalikan, lebih mudah di-maintain, lebih mudah easy to manage gitu ya. Karena dia itu terjadwal, tidak bisa melompat dari satu proses ke satu proses yang lain. Jadi lebih mudah di-maintain-nya. Nah, waterfall ini selain punya kelebihan tentu punya kekurangan. Nah, kekurangannya apa teman-teman ya? Kekurangannya adalah waterfall itu waktu pengembangannya lama ya. Harus menunggu tahap sebelumnya selesai, biayanya juga mahal ya. Dan saya bilang tidak cocok untuk yang kompleksitasnya tinggi, nggak bisa yang rumit ya. Oke, saya akan cukup cepat di sini ya. Karena kita lebih akan fokus di Scrum-nya, nanti waktunya nggak cukup. Nah, kemudian ya kita akan ketemu dengan model yang kedua, namanya V-model. Nah, V-model ini teman-teman, kita bicara pengembangan dari waterfall. Bentuknya kayak waterfall, cuma dia bisa naik turun ya teman-teman ya. Mirip sama waterfall, tapi dia bisa naik turun ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dia fleksibel dan biasanya ya dari publik untuk publik. Maksudnya apa ya? Dikembangkan dan di-maintain oleh publik ya. Jadi semuanya bisa lihat nih. Ya, jadi dia kan kayak seperti huruf V, jadi berdampingan dalam setiap proses tuh ada pihak yang bisa melihat proses pengembangannya. Nah, itu maksudnya ya. Jadi seperti air terjun, satu turun dari kanan ke kiri, satu dari kiri ke kanan, makanya saling berdampingan. Nah, fleksibel kenapa? Karena dia bisa untuk project tailoring. Project tailoring apalagi Pak ya? Project tailoring itu untuk saling membandingkan ya. Jadi metode dan tools itu bisa dilakukan penambahan pengurangannya secara dinamik. Ya, jadi dalam proses yang sedang berjalan bisa langsung dilakukan pengurangan, penambahan tools atau metode gitu ya. Nah, kekurangannya apa ya? Kekurangannya ya hanya bisa digunakan sekali ya. Karena modelnya project oriented, maksudnya digunakan sekali itu gimana Pak? Ya udah sekali digunakan gitu ya. Biasanya akan stop dan tidak bisa kembali gitu ya dalam prosesnya. Karena kalau kembali dalam prosesnya itu akan rumit karena kan setiap proses yang dilakukan itu ada tambahan-tambahan. Untuk mengingat tambahannya itu, untuk mengembalikan meriset semua tambahannya itu akan sulit gitu ya. Nah, kemudian dia terlalu fleksibel karena semua orang boleh terlibat ya. Modelnya pun jadi terlalu abstrak karena pihak yang menjadi pendamping itu boleh memberikan masukan apapun. Yang ketiga, nggak jelas tuh activity-nya. Ya, mana activity ini, mana bukan, karena semua orang bisa memberikan metode, memberikan tools yang bisa dijadikan activity, gitu ya. Nah, tapi kan ada yang hanya metode aja, oh activity ini hanya menambahkan tools aja, itu nggak jelas. Ya, apalagi kalau pencatatan si modelnya tidak baik. Nah, ya, yang ketiga itu, nah ini kita cukup kenal ya. Nggak tahu teman-teman ada yang coba nggak ya? Namanya extreme programming ya. Extreme programming ini menjawab kelemahan dari kedua model sebelumnya ya. Dia pengembangan softwarenya cepat, efisien, resiko rendah, fleksibel, terprediksi, saintifik, dan menyenangkan. Wah, ada kata menyenangkannya. Ya, kemudian dia bisa menghadapi persyaratan requirement yang tidak jelas, ya, atau perubahan requirement yang butuhnya cepat gitu ya. Dia bisa action programming. Ya, tiba-tiba nambahin fitur ini, menambahkan ini ya. Nah, extreme programming juga dia bisa untuk agile ya. Wah, jadi agile juga ya. Agile juga. Kenapa nggak pakai ini aja Pak? Kita nggak mempelajari ini aja Pak, extreme programming aja kan bisa agile. Ya. Nah, nanti kenapa harus Scrum gitu ya? Nah, oke. Nah, kenapa harus Scrum? Nah, pertanyaan kenapa harus Scrum-nya? Ya, kita akan jawab dengan slide berikutnya. Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ ya? Silakan kalau mau nanya sambil saya buka slide berikutnya.
Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Aldi, Pak. Oh, kenapa? Aldi, silakan. Dia kalau misalnya ada V-model sama waterfall, itu lebih mending yang mana? Milih untuk SDLC-nya. Oh, ya jelas V-model dong. Karena kan V-model perbaikan dari waterfall. Ya, yang terlalu kaku itu bisa dibantu dengan V-model. Biasanya gitu ya, tapi kan kalau perusahaan tradisional gitu ya, pengembang IT tradisional, dia lebih nyaman pakai yang namanya waterfall. Kenapa? Bukan karena dia lebih baik si waterfallnya, tapi karena dia lebih terbiasa menggunakan itu. Kan nggak enak ya, kita biasa mengembangkan dengan pola tertentu gitu ya, biasa bentuknya, oke deh kita udah punya polanya seperti ini, tiba-tiba harus berganti ke pola yang lain, itu tidak enak ya. Apalagi nanti kalau bicara Scrum, ya, beda banget tuh gitu ya dari yang kita sebut dengan V-model dan waterfall. Extreme programming masih agak mirip. Kalau udah bicara Scrum bandingkan dengan waterfall, wah udah jauh gitu ya. Itu tradisional dengan modern teknik. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Sambil silakan kalau ada yang mau nanya, silakan boleh lewat kolom chat pun silakan ya. Oke. Nah ini, oh ya ada, silakan. Siapa nih? Oh, ini boleh minta PowerPoint-nya? Saya kira tidak perlu ya, karena yang penting itu soal untuk kalian ya. PowerPoint-nya teman-teman ini kalau memang mau bisa ambil dari video saya di kelas Agile Scrum gitu ya. Tapi saya kira nggak perlu, karena nanti yang dibagi itu adalah soalnya gitu ya. PowerPoint-nya nggak usah, ya lebih penting soalnya. Oke, nah ini ya. Oke, sekarang kita cari tahu apa itu Scrum ya, teman-teman ya. Nah, kita bicara dulu yang namanya Agile. Ya, kita bicara dulu yang namanya Agile ya. Tadi Extreme Programming Agile, Scrum juga Agile. Apa sih Agile? Nah, gitu ya. Oke ya. Nah, Agile itu ya antar individu ya dan interaksi itu lebih penting daripada yang namanya proses dan tools ya. Jadi individunya lebih penting. Interaksi antar individu lebih penting daripada apa? Daripada proses dan tools. Ya, bagaimana orang saling berinteraksi. Bagaimana programmer interaksi dengan programmer yang lain. Bagaimana nanti kalau kita bicara 3 entitas dalam Agile, Scrum Master berinteraksi dengan development team, dengan project owner, itu jauh lebih penting ya dibandingkan proses dan toolsnya ya. Iya sih, proses dan tool penting, tapi jauh lebih penting adalah individunya ya, orangnya. Oke. Kemudian software yang berhasil di build ya tanpa error gitu ya lebih penting daripada dokumentasi yang sangat lengkap, comprehensive documentation ya. Itu lebih penting. Jadi proses itu bukan sesuatu yang terlalu signifikan dalam Agile. Tapi hasil yang berjalan itu lebih penting. Ya kan, kalau banyak orang bilang, wah tanpa proses, yang penting kan prosesnya, hasilnya nggak penting. Siapa bilang kalau di Agile bukan ya. Proses sebaik mungkin jangan salah sebenarnya ya. Tapi hasil lebih penting lagi ya. Proses di dalamnya mungkin kita ancur-ancuran ya. Wah, waktu build-nya tidak mudah gitu. Tapi waktu hasilnya baik. Ya, karena kan klien lihatnya hasil gitu ya. Oke. Nah, kemudian customer collaboration itu lebih penting daripada contract negotiation. Kenapa? Karena kita mau melibatkan customer benar-benar boleh ikut gitu ya. Nah, nanti customer ini dalam Agile, kalau bicara dalam Scrum dia berhubungannya dengan project owner. Ya, dia boleh memberikan pendapat, pengennya apa dulu, kita dengerin dulu gitu ya. Keinginan customernya dibandingkan dengan kita kontraknya harus gini enggak, kita dengerin dulu customer itu mau apa. Percuma kita
bikin aplikasi bagus, tapi customer nggak pakai gitu ya. Nggak ada guna buat customer-nya katanya ya, oh nggak bisa nih, tidak memenuhi keinginan saya gitu ya, kata customer-nya. Ya, nah mungkin kalau yang seperti ini kalian bisa rasakan antara Google ya, dan kalian punya satu tools pencari lagi yang namanya Bing. Ya, pernah dengar ya, Google dengan Bing. Kenapa sih orang pakai Google gitu ya? Nah, itu jawabannya karena customer lebih merasa Google tuh lebih pintar ya nyari sebagai mesin pencari dibandingkan Bing. Dan Google tidak mengarahkan ke satu situs tertentu. Ada sih gitu ya. Tapi Google tuh lebih kepada namanya SEO ya, Search Engine Optimization-nya. Siapa yang lebih optimal memanfaatkan search engine itu yang muncul di Google. Kalau Bing lebih sering mengarahkan ke situs tertentu yang punya afiliasi dengan Microsoft gitu ya. Teman-teman coba aja, mungkin itu contoh ya. Oke. Kemudian ya, merespon perubahan itu lebih penting daripada kita mengikuti rencana. Rencana baik, tapi kan dalam perjalanannya kita sebut agile tuh kenapa? Agile tuh mampu berubah ya, mampu beradaptasi mengikuti situasi yang baru. Bukan berarti kita berubah gitu ya. Oh, dari bagus gitu ya, ikut berubah ke arah yang jelek, bukan ya. Kalau agile itu bicara apa nih? Bicara kita sudah membangun aplikasi. Ya, aplikasi untuk pariwisata gitu ya. Mengunjungi pantai-pantai di Batam. Tiba-tiba Covid datang. Apa yang Anda lakukan supaya aplikasi itu bisa agile? Ya. Oh, saya ganti aja. Saya ganti fungsi yang sama, saya bisa carikan untuk orang-orang mencari mungkin ya. Bukan pantai lagi, bukan tempat hiburan lagi, tapi tempat karantina rumah sakit yang mampu menampung pasien COVID terdekat gitu ya. Mungkin kayak gitu. Jadi itu aja tuh contohnya kayak gitu ya. Lihat situasi. Ya. Oke, jadi mampu merespon ke perubahan ya. Oke. Ya. Nah, prinsipnya ya ada 12 prinsip di balik agile. Saya tidak mau terlalu menekankan ke sini ya. Oke, ya. Maksudnya tidak mau membahas ini terlalu lama ya. Teman-teman boleh lihat ya. Yang pertama adalah memuaskan customer ya. Melalui early and continuous ya. Berarti kita melalui itu saya boleh sebutnya moduling gitu ya. Moduling gitu, dikirim ke customer-nya, ini udah selesai satu-satu, nggak nanti udah selesai semua, baru dikirim ke customer, nggak. Udah selesai satu ya, lebih cepat gitu ya, early ya, kita bisa kasih. Jadi bertahap ya, memberikan sesuatu penyelesaian itu bertahap ke konsumen. Jadi konsumen itu bisa tahu gitu ya, dari tahapan tertentu, oh salah loh, kita ulang dari sini, jadi nggak perlu ngulang semuanya. Nah, kenapa ini nomor satu penting? Karena kalau kita bicara waterfall, ini nggak bisa. Waterfall harus selesai semua dulu sampai testing. Ya, secara prinsip waterfall nggak bisa. Harus sampai testing dulu. Di agile itu tidak perlu. Kita bisa moduling, ya. Saya bisa lakukan satu-satu, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah mampu, ya, atau selalu siap, ya, dengan perubahan, ya. Bahkan, ya, lambat gitu, terlambat kita udah ngembangin jauh banget gitu ya. Tapi karena kita bicara agile, kayak tadi saya kasih contoh, udah selesai loh aplikasi pencarian hotel dan pantai di Batam. Tiba-tiba COVID, siapa yang mau pakai coba ya nyari hotel? Siapa yang mau cari, mungkin baru sekarang lagi ya mulai bangkit gitu ya. Tapi kalau kita bicara turis asing gitu ya, kita pasarnya turis asing, siapa yang mau pakai buat nyari hotel? Ke Batamnya aja, nggak boleh gitu ya. Anda bisa berpikir nggak, aplikasi ini kalau saya tujukan untuk turis asing, ternyata nggak bisa, saya bisa arahkan kemana ya, misalkan kayak gitu. Ya. Jadi dia lebih kepada ya ini yang disebut kalau di sini ditulis customer competitive advantage ya. Nah itu arahnya gitu ya. Tetap arahnya balik lagi customer ya. Kemudian yang saya bilang lagi ya, deliver working software frequently ya. From a couple of weeks to a couple of months ya. Oke. Nah, jadi with a preference to shorter time scale. Ini bicara moduling lagi ya.
Oke, ya. Nah, ini yang penting ya, di nomor 4. Business people and developers must work together daily throughout the project. Kenapa harus kayak gitu? Nah, karena gini teman-teman, ditemukan dalam pengembangan aplikasi banyaknya teman-teman ya, ada hal yang lucu. Biasanya orang yang mengembangkan aplikasi gitu ya, itu kurang mau deket sama orang yang punya bisnis gitu. Kenapa? Ribet, banyak maunya gitu ya. Jadi mereka berpikir, udahlah, ngapain sih harus dengerin orang yang punya bisnisnya, udah lu terima aja aplikasi gue tuh kayak gini, lu aja yang ikutin gitu. Nah, nggak bisa ya. Kalau bicara agile, kita harus tetap fokus utamanya adalah customer. Ya, kalau dibilang pelanggan atau klien adalah raja, ya itu. Ya, pembeli adalah raja, ya itu. Ya, tapi ingat ya, dalam pengerjaannya kita tidak sendiri. Nanti kita bicara timnya siapa aja. Ya, kemudian kita build projects around motivated individuals ya. Jadi kenapa sih bisa termotivasi terus ya membangun proyeknya di individu-individu yang selalu termotivasi? Kenapa? Nanti saya kasih alasan ya. Karena mungkin di sini ditulis juga ya, karena lingkungan ya, ada support yang mereka perlukan ya, ada trust yang mereka perlukan itu diperoleh di dalam tim Agile Scrum, di dalam Agile. Jadi kalau kita bicara tim itu gak sembarang tim ya. Oh, apalagi kalau dibilang ya, Anda memimpin tim ya. Udah semuanya mau-maunya pemimpinnya aja. Tim yang lain mengikuti. Nah, enggak kalau dalam Agile. Nanti kita lihat bagaimana seorang project owner itu harus mendengarkan development timnya dan harus mendengarkan secara unsur Scrum dari Scrum Master. Ya. Kemudian Agile Manifesto itu adalah the most efficient and effective method of conveying information to and within a development team is face-to-face conversation. Nah, jadi teman-teman gini ya, alurnya gitu ya, bagaimana menyampaikan informasi gitu ya, mau mengungkapkan informasi gitu ya, conveying information itu tidak bisa kita bicara secara tim aja gitu ya. Kita bicara bukan tim aja, pemimpin tim aja gitu ya. Nggak bisa, semua harus berusaha setiap hari bertemu. Nah, nanti kita sebut itu namanya daily scrum. Dan harus lihat gitu ya, kenapa harus bertemu secara fisik gitu ya. Oke lah, kalau sekarang kan COVID, jadi bertemunya online. Tapi kita harus bisa lihat bahasa tubuh gitu ya. Orang tuh ada ya, apalagi online sekarang ya, oh secara nada happy gitu, tapi mukanya tuh cemberut. Kenapa? Karena sebenarnya dia nggak terima gitu. Nah, itu tuh nggak boleh. Ya. Di dalam Scrum ya semuanya harus build dua hal ya, namanya tadi di atas ya. Setiap kebutuhan harus terakomodir, setiap kepercayaan harus terus dibangun dan dijaga gitu. Makanya tidak boleh ada sesuatu yang ditutupi ya. Oke, nah sekali lagi balik lagi nomor 7 ya. Software yang berhasil adalah ukuran utama ya dari sebuah progres. Anda boleh ngomong apapun sebagai seorang programmer, Anda boleh cerita apapun ya. Anda boleh kasih alasan apapun. Kalau programnya nggak jalan, aplikasi Anda buat nggak jalan, buat apa? Jadi tidak dibutuhkan alasan di sini. Yang dibutuhkan adalah aplikasinya jalan nih, proyeknya berhasil nih. Oh, saya bukan bicara pengembangan aplikasi, Pak. Iya, oke. Berarti proyeknya berhasil. Tugas Anda berhasil nih. Target yang harus dikejar tercapai nih. Nah, itu bicaranya. Ya. Kemudian proses dalam Agile itu, ya, dia sangat mementingkan ya pengembangan yang sustain, ya, yang terus-menerus gitu ya. Jadi harus konstan di sini bilang ya, secara indefinitely gitu ya, harus konstan ya antara ya siapa aja, sponsor, developer, user, hubungannya ya relasinya
pembicaraannya, apalagi ya, negosiasinya semuanya harus konstan dengan apa yang telah dibangun, dengan trust yang dibutuhkan, dengan needs yang dibutuhkan. Jadi lingkungan yang dibangun tuh benar-benar bisa sustain gitu ya. Tetap keadaannya baik ya, dan benar-benar bisa semua memenuhi boleh dibilang sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dari sisi human, baik dari sisi aplikasinya mungkin, baik dari sisi proses dan sebagainya. Ya, oke. Nah, ya, ini ya, nih ada continuous attention to technical excellence and good design enhance agility ya. Jadi kita bicara kesinambungan ya, kontinuitas gitu ya, dari kita terus harus memiliki perhatian ya, secara berkesinambungan pada keberhasilan secara teknikal, good design ya, supaya kita benar-benar bisa menghasilkan agility gitu ya. Maksudnya apa sih Pak? Kayak gini. Ya tentu ya, kalau kita memegang prinsip ini secara teknikal kita sempurna gitu ya, secara desain bagus, tentu kita akan bicara mengenai sebuah agility. Kenapa? Karena berubah apapun kita akan pertahankan itu, teknik yang baik, desain yang baik, gitu ya. Oke, 3 lagi ya, simplicity ya. Walaupun tadi bicaranya rumit nih, kita bicara needs, kita bicara apa lagi? Kita bicara trust, kita bicara technical excellence, kita bicara good design, kita bicara kontinuitas, kita bicara working software, tapi tetap make it simple. Ya. Make it simple ya. Kemudian biarkan semuanya ya, yang terbaik itu ya, kita bisa immerse gitu ya, kita bisa satukan gitu ya, dengan kita bisa hasilkan dari self organizing team. Jadi tidak perlu diperintah-perintah ya. Pastikan tim yang terakhir ya dapat semakin efektif ya, dan maksudnya setting kembali gitu ya, tunes and adjust ya, ke dalam sikap ya, sesuai dengan kebutuhan ya, secara reguler ya. Jadi kalau ini bicaranya yang nomor 12 ini adalah growth gitu ya, grow, pertumbuhan secara sikap, secara skill, secara tim harus mampu menumbuhkan terus hal yang baik dan dipertahankan. Itu prinsipnya Agile. Nah, teman-teman, dari 12 Agile Manifesto ini teman-teman bisa merasakan ya, kita tidak bicara hal teknis aja kalau Scrum. Kita bicara hal yang lebih human things gitu ya, interaction, trust, needs. Kita lebih bicara hubungan antar manusianya ya. Kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri dalam mengerjakan sebuah aplikasi atau mengerjakan sebuah project ya, itu salah satu unsur paling besar adalah manusia. Nah, di dalam Agile itu diperhatikan gitu ya. Wah, udah kelihatan nih, Pak, apa sih? Aduh, saya pengen tahu nih lebih jauh gitu ya. Bagaimana sih secara teknik pengembangan dari Agile-nya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang baru ke Scrum ya. Oke ya. Oke, sorry Pak, saya izin 45 menit, ada keperluan rumah tangga. Oke ya, sudah berubah tangga tampaknya ya. Oke. Nah, lanjut. What is Scrum? Scrum adalah salah satu Agile framework ya, yang mendukung ya proses yang ringan ya dan menghasilkan ya incremental deliveries ya, quality of product, continuous improvement, discovery of people potential. Tuh, lihat ya, secara produk yang dihasilkan ya, dia increment ya,
berkelanjutan gitu ya, terus-menerus, tapi prosesnya baik ya, terstruktur gitu ya. Terus secara produk dia baik gitu ya, mempertahankan kualitas dan terus mengimprove ya, produknya akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Makanya kalau kita bicara perusahaan besar seperti Gojek, apalagi Grab gitu ya, kita boleh sebut Tokopedia, itu percaya dengan pengembangan seperti ini. Kenapa? Karena salah satunya itu. Tapi yang mungkin beda adalah discovery of people potential. Jadi kita bisa lihat nih, nanti ya kalau teman-teman udah lihat nih masing-masing role-nya, kita bisa melihat, oh si ini lebih potensi di mana, si ini lebih baik dari mana. Kalau teman-teman dari angkatan 19 yang sudah belajar sama saya minta teman-teman bentuk kelompok gitu ya. Bentuk kelompok dan lihat, oh si ini cocoknya apa, si ini cocoknya untuk apa. Nanti bisa melihat juga kan, karena saya minta benar-benar dari Scrum ya kemarin. Jadi bisa tahu, oh ini kurang bagus nih jadi PO, lebih bagus jadi DTO, mulai ketemu bentuk. Nah itu yang disebut discovery of people potential. Ya. Nah ini lagi kabar baiknya, Scrum itu mudah dipahami ya, tapi membutuhkan disiplin untuk successful. Nah betul teman-teman, gampang dipahami ya, tapi harus dilakukan terus-menerus. Harus sesuai dengan apa yang sudah disusun di awal. Kalau kita punya product backlog, kita punya user story, kita punya sprint planning yang harus kita pahami dan kita lakukan dengan konstan, dengan secara disiplin, itu harus dilakukan. Itu Scrum. Jadi prosesnya mudah, prosesnya simple, tidak ribet, tapi butuh disiplin. Karena sesuatu yang dimudahkan, sesuatu yang dibuat simple, kalau tidak dilaksanakan juga percuma, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Nah, ya. Nah, apa saja sih ya yang jadi dasar dari Scrum, foundation of Scrum ya. Yang pertama adalah empirism ya, empiris ya. Dia secara detail ya merencanakan ya dan merumuskan proses ya yang digantikan dari sekedar ini ya, pencarian di dalam waktu ya, dan dia mengadaptasi cycle itu proses gitu ya, perputaran waktu gitu ya. Jadi dia mendetailkan itu di depan ya secara empiris dan merumuskan proses itu di awal ya, tapi kita ganti dengan waktunya secara just in time itu saat ini juga mau apa aja ya. Kemudian apa saja yang jadi cycle-nya ya, polanya, urutannya gitu ya, dilakukan, disiapkan di awal. Oh nanti dari sini ke sini, yuk nanti baliknya ke sini kemana gitu ya. Nah itu ya. Kemudian dia self organization ya. Kenapa ya? Karena tim kecil ya itu dapat merumuskan sesuatu sendiri, menentukan sesuatu sendiri. Yang paling penting adalah apa? Targetnya mau apa? Ya, constraint-nya mau apa? Goals-nya mau apa? Itu bisa dirumuskan sendiri karena timnya kecil. Jadi dibahas bersama gitu ya. Kenapa saya bilang tadi Scrum tuh nggak cocok kalau timnya besar. Cocok sih tim besar tapi dibagi lagi gitu ya dalam tim kecil. Kenapa? Supaya masing-masing tim tuh tahu gitu dengan jelas tujuan dan constraint-nya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Oke, yang selanjutnya apa teman-teman ya? Transparansi. Saya bilang dari tadi ya, kenapa harus ada trust? Salah satunya karena kenapa trust bisa muncul karena kita transparan. Komitmen sama-sama mewujudkan komitmen yang sama, tadi sudah bahas panjang lebar ya, courage ya. Ini harus balik lagi ke komitmen ya. Setiap tindakan itu harus ya menghasilkan sebuah respect dari tim gitu ya.
fokus, respect. Ini yang bisa dihasilkan dari sebuah tim Scrum. Nah, kata-kata yang ini teman-teman ya, 5 hal ini, sadar nggak sih teman-teman lebih ke human-nya gitu ya. Kan kita nggak bicara komitmen itu di aplikasinya, di projectnya bukan. Courage kita bicara di projectnya bukan. Fokus juga enggak, respect juga bukan. Ini bicara human-nya teman-teman. Nah, makanya saya cukup suka dengan Scrum itu lebih kepada mengelola human-nya gitu ya. Jadi semuanya tuh puas gitu. Nggak kita bicara ya udahlah aplikasinya jalan. Lo mau happy kek, mau kerja sama gua, lo mau suka kek, mau enggak terserah gitu. Nggak ada urusan ya. Yang penting project gua beres. Nah, nggak bisa di Scrum itu. Karena sebuah project yang berhasil itu dihasilkan oleh tim yang berhasil. Itu prinsip yang sangat penting di dalam Scrum ya. Oke. Nah, sekarang kita lebih ke teknis Scrum-nya ya. Oke, nah teman-teman coba 1 menit lihat dulu ya. Baca dulu nih ya, lihat saya tidak mau jelaskan ya. Oke ya. Dijelas, lanjut. Sudah. Terus coba lihat ya, oh kata-katanya udah pernah dengar belum sih product backlog ya, sprint backlog ya kalau si siapa Edwin ya Arif ya harusnya udah dengar gitu ya, ya udah kelas sama saya kan, itu tidak akan jadi hambatan buat teman-teman semua ya. Oh, kemudian ada PSPI gitu ya. Nah, ini yang saya anak-anak 19 belum dapat nih PSPI gitu ya. Sengaja saya simpan ya karena kalau dikasih PSPI nanti mereka tidak mau kerjakan sprint planning-nya. Oke, nah oke lanjut ya. Nah teman-teman lihat ya, ini yang jadi istilah inti di dalam Project Scrum. Kita belum bicara role ya, belum bicara urusan human ya. Ini kita secara inti dari Scrum. Secara inti teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ada kata-kata product backlog. Lihat dulu ya product backlog apa, saya tidak akan jelaskan sekarang. Ya, ada kata-kata sprint backlog ya, yang kita rencanakan ya dengan sprint planning ya selama 2 sampai 4 minggu ya. Dijalankan ya, dikerjakannya 24 jam katanya di sini ya. Enggak, bukan ya, 24 jam itu prosesnya. Ya, dijalankan. Kemudian setelah dijalankan, dibahas tiap pagi selama hari kerja biasanya ya. Kan nggak mungkin juga ya Sabtu Minggu masuk cuman untuk 15 menit dari Scrum. Oh, Pak, kok dikasih tahu 15 menit? Oh iya, ya saya nggak apa-apa. Dari Scrum itu biasanya 15 menit, teman-teman. Ngapain sih gitu ya? Apa aja sih yang dilakukan? Ya, nah ini teman-teman coba lihat ya. Oke. Nah, oke. Nah, ya. Sebelum ke sana, saya mau ceritakan dulu yang tadi saya bilang human ya. Role-nya ada siapa saja. Ya, ada yang namanya product owner ya. Siapa sih product owner? Nah, teman-teman ingat ya, istilah-istilah ini diingat ya tadi ya, yang saya ini kuncinya. Product backlog ya. Ini akan muncul banyak di soal sprint backlog ya, daily scrum meeting, PSPI ya. Nah, teman-teman, karena saya tidak bagikan si slide-nya, teman-teman boleh screenshot deh sekarang ya. Setiap yang istilah-istilah Scrum saya kasih waktu teman-teman silakan screenshot. Ya, boleh. Jadi sambil saya ngomong screenshot deh satu-satu ya. Screenshot satu-satu ya. Oke, ini cepat ya. Saya kasih waktu 10 detik.
Udah? Oke. Ya. Nah, ini role-nya product owner ya. Kemudian yang kedua ada development team, ketiga ada Scrum Master. Ya. Scrum Master. Nah, ini ya. Teman-teman boleh catat ya. Oke. Nah, saya kasih tahu ya, product owner tuh ngapain sih? Product owner, dia menghubungkan antara ya si biasanya kita sebut dengan stakeholder dengan tim. Stakeholder itu apa ya? Orang yang biasanya kalau kita bicara aplikasi, seorang yang menghubungkan kita ke pemesan aplikasinya gitu ya. Kalau dalam kantor gimana Pak? Ya biasanya kan ada misalkan bagian tertentu, misalkan finance gitu ya. Oke, dibikinkan aplikasi keuangan. Nah, minta gitu ya, oh, tolong buatkan aplikasi keuangan nih. Ya, aplikasi keuangannya tolong spesifikasinya seperti ini. Ini hal-hal yang diperlukan. Nah, bicaranya ke product owner teman-teman. Ya, bicaranya ke product owner. Jadi product owner yang paling tahu produknya. Nanti product owner mikir nih, gitu ya, mau apa saja yang dibuat sesuai dengan pembicaraan dengan klien tersebut. Ya, kita sebutnya stakeholder. Nah, product owner biasanya berapa orang? Bisa 1 sampai 3 orang, teman-teman. Nggak melulu harus 1 ya, product owner. Jadi product owner yang paling tahu secara detail harus ngapain dari si produknya. Ya. Yang kedua development team. Development team itu apa? Nah, gampang ya. Development team itu kalau kita bicara pengembangan aplikasi ya, atau kita kalau bicara sesuatu yang bukan bukan IT gitu ya, dia adalah orang yang mengerjakan proyeknya. Jadi kalau kita bicara balik lagi ke IT, itu adalah programmer, database administrator, network engineer mungkin kalau kita bicara ada penyediaan server dan sebagainya gitu ya. Programmernya itu di back end, di front end, kita bicara UI UX designer, kita bicara ya tadi saya bilang database administrator, itu DT biasanya. Jadi orang yang ngerjain semuanya gitu ya. Berapa orang? Nah, ini boleh banyak ya. Tergantung kebutuhan aplikasinya berapa. Ya, tapi kan biasanya aplikasi itu kalau bikin satu gitu ya, aplikasi ya paling banyak 12 orang. Ya, paling banyak kalau kita bicara mungkin masing-masing satu gitu ya, berarti 5 gitu ya. Ada satu programmer, ada satu database administrator, ada satu UI UX designer, ada orang yang bertanggung jawab pada jaringan gitu ya. Dan satu lagi mungkin data entry officer gitu ya. Udah 5 gitu. Bicaranya data. Nah, kalau Scrum Master siapa? Nah, ini teman-teman. Scrum Master itu biasanya punya satu hal yang orang lain tidak miliki, namanya sertifikat Scrum. Yang teman-teman sedang coba peroleh gitu ya dengan sertifikasi sekarang. Nah, jadi sertifikat Scrum inilah yang teman-teman berusaha untuk dapatkan untuk menjadi seorang Scrum Master ya. Tentu profesional Scrum Master itu tentu tidak ikut Agile Scrum fundamentalnya aja. Tapi dengan Scrum fundamentalnya aja, teman-teman sebenarnya sudah bisa membangun tim sederhana yang mengerti dan dapat melanjutkan sebuah pengembangan aplikasi dengan Scrum. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang harus diketahui dari seorang PO, DT, dan SM kalau saya sebut. Ya, jadi dia mengerti banget nih alur Scrum. Kenapa harus mengerti? Nah, kenapa? Karena di dalam prosesnya itu nanti Scrum Master yang meluruskan, oh ini salah loh, langkahnya tidak sesuai dengan Scrum. Oh ini nggak bener loh gitu ya. Nah itu tugasnya Scrum Master teman-teman. Ya, jadi Scrum Master itu tugasnya. Nah, lanjut ya. Kemudian
tadi ada product backlog ya. Product backlog itu apa ya? Product backlog itu sebenarnya diperoleh dari satu hal yang namanya user story, teman-teman. Ya, user story. Nanti besok saya akan bagikan apa yang harus teman-teman buat sebagai product backlog. Ya. Jadi product backlog itu diperoleh dari user story. User story apa? User story itu apa keinginan user. Nah, bagaimana memperoleh keinginan user besok saya akan bagikan. Ya. Tapi cirinya apa sih dari product backlog? Dia selalu berubah ya. Dia kenapa selalu berubah? Karena kita harus memastikan user story-nya benar dulu gitu ya. Kemudian dia ada punya list prioritas gitu ya, mana yang harus didahulukan. Kemudian itu diputuskan akhirnya oleh product owner ya. Kemudian dia ada ini spreadsheet example tuh nanti ada contohnya ya, saya akan bagikan kepada teman-teman ya. Nah, karena teman-teman harus buat ya. Kemudian selanjutnya adalah sprint backlog ya. Sprint backlog itu dari mana? Jadi urutannya ya teman-teman, ada user story, kemudian lanjut ke product backlog, lanjut ke sprint backlog. Nah, sprint backlog diperoleh dari product backlog. Jadi saya akan tunjukkan juga. Jadi nentuin mau seperti apa supaya jadi sebuah sprint planning yang harus dilakukan. Yang pasti ya, tugasnya rata-rata harus bisa diselesaikan dalam 4 sampai 16 jam. Ya. Kemudian dia harus bisa digapai gitu ya, benar-benar tahu nih ujungnya di mana. Jadi highly visible ya. Ya, jadi teman-teman di dalam tim DT biasanya harus tahu secara real time apa yang akan dihasilkan nanti. Ya, makanya disebut dimiliki oleh tim. Ya, itu dikelola sebagai sebuah catatan ya, satu jadikan spreadsheet secara harian ya, yang dapat dilacak ya, dan semua individu yang bertanggung jawab harus ada di situ. Kenapa? Nah, balik ke yang pertama ya, supaya kita bisa menjadikan produk backlog itu yang sudah dipilih, produk yang sudah dipilih itu jadi sebuah PSPI atau potentially shippable product functionality. Jadi udah tahu nih, dalam 1 minggu ke depan kita akan punya modul ini selesai. PSPI ini bisa dikasihin, ditunjukkan ke user gitu ya. Nah, itulah PSPI ya, teman-teman yang angkatan 19, PSPI itu mungkin saya tidak ceritakan, tapi sebenarnya kalian sudah punya PSPI yang dihasilkan per modul yang bisa ditunjukkan ke user. Ya, dalam hal ini tentu diceritain dulu ke product owner-nya udah setuju, baru akan dikirim secara modular ya ke user. Oke, lanjut ya. Nah, burn chart ya. Ini bicara keberhasilan dari progres yang sudah dilakukan. Ya. Itu berdasarkan tanggal, berdasarkan jumlah jam yang dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Dia akan diupdate sesuai dengan sprint backlog. Nah, saya kemarin tidak meminta ini ya di angkatan 19, kenapa? Ya, karena ini teman-teman harus tahu secara real nih, hasil dari apa yang sudah dikerjakan secara dari Scrum tuh harus dilihat ya. Mana ya yang perlu, mana yang sudah tercapai, mana yang naik, mana yang turun. Bener nggak sih dilakukan sehingga progresnya tuh turun pekerjaannya, semakin selesai. Nah, ini mungkin saya tunjukkan bentuknya. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Jumlah yang diperlukan untuk mengerjakan sebuah sprint ya semakin singkat sampai mencapai angka 0, berarti kita bicara selesai. Butuhnya berapa? 150 jam. Berarti makin hari sampai ke tanggal 31 itu selesai. Rata-rata per hari berapa jam? Berarti 5 jam. Kita skip 1 minggu. Ya. Seperti ini. Benar nggak sih? Tercapai. Nah, ini kemarin saya tidak minta ke angka 19, kenapa? Karena nggak real gitu ya. Nah, tapi teman-teman cukup tahu aja ada yang namanya mendencat ya. Kemudian meetingnya udah apa aja? Gampang ya. Ada sprint planning meeting, yaitu adalah perencanaan dari product backlog mau jadi sprint backlog untuk dikerjakan. Kemudian ada daily stand up meeting atau kita sebut dengan daily scrum. Itu adalah 15 menit setiap hari membahas progres. Kemudian ada sprint review meeting kalau dianggap satu sprint backlog
yang sudah dilakukan, sudah direncanakan, selesai. Kita akan melakukan sprint review. Saya jelaskan di sini lebih detail lagi. Sprint planning backlog, sprint planning meeting ya. Stakeholder ya, ada keinginan sampaikan ke product owner pastikan itu tersimpan dalam sprint backlog ya. Dan ingin apa yang keluar atau kita sebut release backlog direncanakan di awal sebelum dikerjakan, itu namanya sprint planning. Scrum team dan product owner ya harus ketemu dalam sprint planning ini. Salah satunya adalah bagaimana untuk mencapai request yang diminta oleh stakeholder, dalam hal ini klien ya, dan merumuskan sprint backlog-nya supaya berhasil mencapai tujuan. Itu sprint planning. Saya udah ceritain tadi. Jadi secara meeting ya. Ini 5-10 menit kalau di sini ya. Sekarang sudah bisa sampai 15 menit. Ya. Menanyakan apa yang sudah selesai kemarin, apa yang harus dilakukan hari ini, apa yang jadi tantangan atau kendala yang dihadapi sebelumnya supaya tidak tantangan itu bisa diselesaikan dan dapat mempercepat progres saya gitu ya. Ya, obstacle itu kendala ya, yang mengganggu gitu ya dari progres saya. Itu dibahas. Itu aja tiap hari kayak gitu. Tanya dulu, yang kemarin udah selesai belum? Oke, hari ini kita ngerjain ini. Kendalanya ada apa ya yang kemarin? Oh ini. Oke, kita selesaiin dulu supaya kita bisa lanjut lagi. Kayak gitu aja terus tiap hari. Nah, kalau stand up meeting apa? Ya, kita membahas lagi komitmennya apa ya secara individual masing-masing di dalam sprint backlog, sprint planning yang akan dicapai. Oh, udah. Komitmennya harus selesai aplikasi. Oh, kita harus menyelesaikan ini. Nah, itu ya, komitmennya dibalikan lagi. Kemudian, apakah sudah ada, nah ini yang saya suka, bicaranya membahas, ya, mengangkat close working relationship, semakin dekat gitu ya, cara unsur pekerjaan, secara human. Ya, ada nggak sih kendala secara relasi, secara need, secara trust? Tanyain, ya, waktu di stand up meeting itu. Ya, ini bicaranya masih dari Scrum ya, makanya 10 menitnya mungkin itu untuk bertanya itu ya, 3 tips yang di atas, 5 menitnya mungkin untuk bertanya ini. Oh, aduh saya nggak suka nih sama cara kerjanya sini, itu pun boleh dibahas gitu ya. Wah, si ini suka makan di ruangan, jadi kotor ruangan, nah, itu pun hal kayak gitu bisa dibahas di Scrum. Ya. Jadi, yuk coba diberesin. Ya. Oh, secara waktu, oke lah, yuk kita mau gimana sih? Tentukan waktu, kita harus bereskan, kita harus menyelesaikan semua masalah yang terkait aplikasinya, terkait progres pekerjaan, tapi jangan lupa untuk bicara hubungan antar manusianya. Nah, kemudian sprint review apa ya, gampang, demo ya. Oke ya. Demonya boleh informal, boleh formal juga sih ya. Semuanya boleh hadir ya. Maksudnya semua itu siapa? PO, sprint PO, Scrum Master sama product owner. Product owner, Scrum Master sama development team. Pertanyaannya cuma satu, apakah tercapai nggak? Selesai nggak? Itu aja. Kalau tidak selesai, di sprint review masalah besar. Kenapa? Berarti tidak disampaikan di daily Scrum meeting. Tidak masalah tidak diterjemahkan ke dalam solusi pada waktu daily Scrum meeting. Hati-hati. Ya, walaupun fleksibel, walaupun simple, tapi tetap harus disiplin. Jadi kalau udah bicara sprint review, lu tugasnya demo. Nggak ada yang bisa didemokan, berarti ada yang salah waktu itu pekerjaan lu. Wah, gawat. Walaupun nanti ada sprint retrospektif yang bisa memperbaiki semuanya, masukkan lagi ke tahapan sprint planning berikutnya, tetap aja teman-teman nggak boleh kayak gitu. Tetap di sprint review harus dihasilkan sesuatu. Ya. Oke. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, sprint retrospektif. Yuk, kita mulai lagi apa? Stop kayak gini karena mengganggu. Yuk lanjutkan ini karena ini membuat berhasil. Siapa yang boleh hadir?
tim product owner Scrum Master. Oh, kalau tadi di sini bicara anybody can attend termasuk stakeholder-nya, boleh lihat demonya. Ya udah, perspektif itu untuk mengintrospeksi gitu ya, melihat apa yang salah, apa yang benar, apa yang harus dilakukan lagi, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus diperbaiki. Ini namanya. Jadilah sebuah yang kita sebut dengan sprint. Nah, teman-teman, saya akan stop sampai sini ya. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua ya, lanjut lagi di pukul 19. Nah, tapi saya punya sedikit tugas untuk teman-teman ya. Saya minta teman-teman sudah membentuk kelompok ya. Karena masing-masing nanti akan jadi harus punya PO di dalam timnya, harus punya Scrum Master, harus punya yang disebut dengan development team. Nah, ini karena totalnya, sebentar saya lihat ya, ada 35 ya. Saya kira cukup 5 kelompok aja, ya, 5 kelompok saja ya, yang dibentuk masing-masing 7 orang ya. Pak, lebih boleh jangan ya, karena nggak akan cukup. Kurang jangan juga ya, karena nanti ada yang nggak kebagian kelompok. Jadi pastikan ada 7 orang di dalam kelompok yang teman-teman harus bentuk. Oke, boleh satu orang perwakilan menyampaikan sudah terdengar suara saya dengan jelas, apa yang tadi saya sampaikan sudah tersampaikan dengan baik? Apakah sudah tersampaikan dengan baik, terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Jadi tolong ya, bentuk dulu kelompok. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu di awal sesi kedua, nanti kita akan bahas sama-sama sebelum saya melanjutkan lagi ya sesi materi ini. Nah, teman-teman, sesi kedua nanti nggak usah khawatir, tidak akan terlalu lama, mungkin hanya sekitar 45 menit paling lama ya. Itu saja, sampai ketemu nanti di sesi kedua pukul 19. Terima kasih semua. Oh, Derwin, kelompok buat apa? Kelompok untuk kita simulasi ya, simulasi nanti. Oke. Silakan dibentuk 7 orang ya, Derwin. Harus ada produknya ya, Pak? Harus ada produknya. Harus ada produknya, nanti kita bahas. Ya. Oke.